Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Materi hari ini adalah bahaya dan larangan pergaulan bebas. Apakah kalian sudah tahu mengenai pergaulan bebas? Pergaulan bebas itu meliputi seks bebas, narkoba, dan segala bentuk perilaku menyimpang yang melewati batas norma agama dan norma kesusilaan. Nah, sebelum kita menuju materi, yuk kita menyimak video pendek berikut ini. Dan tolong berikan kesimpulan ya di buku catatan kalian. Selamat menyaksikan. Saya seorang ibu biasa, ibu yang mencintai dan menempatkan keluarga di atas segalanya. Mungkin seperti Anda juga. Impian saya sederhana, membahagiakan keluarga, juga membesarkan anak yang berbakti dan berprestasi. Baiklah anak-anak. Seluruh waktu dan tenaga saya kerahkan untuk mewujudkannya. Tapi tentu saja, hidup tidaklah mudah. Ya, Ki Ujang. Lo gak apa-apa. Ayo ikut gua. Ayo. Sebaik apapun kita berusaha, ada hal-hal yang memang tak terduga. Dan terkadang itu di luar kuasa kita. Ini obat apa? Ini buat supaya lo percaya diri lagi. Itu buat supaya semangat lo hidup lagi lah. Kita juga udah pada mau ini. Ini buat lo. Sebentar ya, Mas. Aduh. Kemana sih anak? Gimana Pak hari ini? Angga, makan yuk nak. Angga. Lihat tuh. Hati-hati ya Pak. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Angga makan dulu. Angga, ada yang tinggal. Weh, brother. Ini CS kita lagi terus. Ini dong nongkrong buat kita ya enggak? Angga? Bu, Angga minta uang dong buat uang ngekos. Angga ini apa? Semalam ibu nemuin di kamar kamu. Ini bukan punya Angga, Bu. Ini punya teman Angga. Hei! Lagi ngapain di sana? Nggak ngapa-ngapain kok, Pak. Masuk! Akhir-akhir ini bengkel Bapak sepi deh. Tapi yang ngebantuin nggak tahu kemana. Iya. Tagihan Angga akan segera saya lunaskan.
Pak bajunya? Senjatanya dijual, Mbak. Oh iya Bu, dijual. Masih bagus nih ya? Masih bagus, boleh dicoba kok Bu atas ya. ya. Berapa harganya, Mbak? 200 Bu. Nggak kurang nih. Udah harga pas itu. Oke deh, saya ambil ya. Angga, mau kemana? Angga, apa-apaan Angga? Enggak. Sadar nggak? Bu, Angga masuk rumah sakit. Kita tidak akan pernah tahu apa yang akan menimpa keluarga kita, anak kita. Bisa jadi itu merupakan hal buruk, sebuah tragedi ataupun musibah yang membuat hati kita remuk. Namun, ketika hal itu terjadi, sepedih dan seperih apapun, pastikan kita selalu di sisi mereka. Zaman memang sudah berubah, dan untuk menjadi orang tua yang baik, selalu penuh dengan tantangan. Bersikap acuh dan masa bodoh bukanlah jawaban. Dukungan, kasih sayang dan perhatian kitalah yang akan melindungi mereka dari narkoba. Pak, Bu, ikut aku bentar yuk. Kita mesti berkomunikasi, senantiasa terbuka, dan saling berbagi saat suka maupun duka. Kita tidak boleh menyerah, karena kepada kitalah mereka bergantung. Anda adalah secercah cahaya. Anda adalah harapan. Halo siswa hebat, berjumpa lagi dengan Pak Edmu di sini. Kali ini kita bakal ngebahas seputar narkoba, dan sebelumnya kalian tahu nggak sih apa itu narkoba? Narkoba adalah singkatan dari narkotika dan obat atau bahan berbahaya. Selain narkoba, istilah lainnya adalah nafza yang merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Semua istilah itu mengacu pada kelompok senyawa yang umumnya memiliki resiko kecanduan bagi penggunanya. Selama bertahun-tahun, narkoba telah digunakan untuk tujuan analgesik dalam dunia medis, yakni meringankan rasa sakit dan meningkatkan efek menenangkan. Narkoba memiliki potensi tinggi untuk penyalahgunaan yang dapat menyebabkan ketergantungan fisik, penyakit lupa ingatan, gangguan fungsi jantung, emosi tidak terkendali, selalu berbohong, cacat janin, suka mencuri, melakukan tindak kekerasan, kecanduan, overdosis, dan bahkan kematian. Ketika digunakan secara aman dan di bawah pengawasan dokter yang tepat, narkoba memiliki potensi yang kecil untuk menyebabkan bahaya. Contohnya, sebagian narkoba adalah ganja, heroin, sabu-sabu, ekstasi, dan lain-lain. Semoga kita dijauhkan dari mengkonsumsi narkoba. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Adapun dalil Al-Quran mengenai narkoba tertera di dalam Quran Surah Al-Maidah, surah kelima ayat 90 sebagai berikut.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir Innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Terjemahannya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, atau berkurban untuk berhala dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Ulama menafsirkan al-khamr di sini sebagai minuman yang membuat akal tertutup, berwujud berupa gangguan kesadaran dan akal. Maka ulama berpendapat narkoba atau nabza termasuk haram karena termasuk ke dalam pengertian al-khamr. Lalu disusul dengan hadis berikut ini dari Ibnu Umar bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, setiap minuman yang memabukkan itu khamr dan setiap minuman yang memabukkan itu haram. Hadis riwayat jamaah kecuali Bukhari dan Ibnu Majah. Hadis lainnya berbunyi dari Ibnu Umar dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, minuman yang dalam jumlah banyak memabukkan, maka sedikit pun juga haram. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah, dan Daruqutni. Dan hadis lainnya dari sahabat Abdullah Ibnu Umar, Rasulullah bersabda, sesungguhnya kelak para peminum khamar akan dihadirkan di hari kiamat kelak dengan wajah yang menghitam, kedua bola matanya pucat, lidahnya terjulur hingga ke dadanya, dari kedua betisnya mengalir sesuatu yang seumpama darah. Mereka akan dipertontonkan di hadapan manusia lainnya. Data Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia tahun 2019 menunjukkan bahwa 1,8% dari jumlah penduduk Indonesia terlibat penyalahgunaan narkoba atau sebanyak 3,41 juta orang. Bahkan data tahun 2005 menunjukkan bahwa 15.000 orang tewas setiap tahun akibat penyalahgunaan narkoba. Dr. Agus Muharram menemukan fakta bahwa 84% para pecandu ternyata berusia 16-23 tahun. Bahkan 68% pemakai berusia antara 16-20 tahun. Semoga kita dan keluarga dijauhkan dari memakai narkoba. Amin, amin, ya rabbal alamin. Penyebab hal ini adalah kebanyakan tidak memahami akibat narkoba bagi masa depan kehidupannya. Dan rayuan dari teman pergaulannya agar dipandang keren dan gaul. Guru saya, Al-Habib Muhammad bin Mudhar Al-Atos, pernah berkata bahwa teman itu adalah cerminan diri. Maka daripada itu, dalam kitab Ta'lim Muta'alim, kita diajarkan harus pandai dan selektif dalam memilih teman sahabat. Berikut beberapa tips memilih sahabat. 1. Pilihlah teman yang senang belajar. 2. Jauhilah teman yang malas, suka merusak dan suka menfitnah. Dan ketiga, bergaulah dengan teman yang tidak menyia-nyiakan waktu. Salah satu syair Arab pernah menyatakan, tidak perlu Anda menanyakan siapa atau perilaku orang itu.
Tetapi lihatlah kawannya, karena orang itu hanya mengikuti orang yang dikawaninya. Apabila kelakuan temannya itu buruk, segera menjauh. Dan apabila teman itu baik, bersahabatlah dengannya. Tentu kau akan mendapat petunjuk. Jadi, siswa hebat, di antara mengatasi pergaulan bebas dalam hal ini narkoba, pertama, membiasakan gaya hidup sehat seperti berolahraga, makan makanan yang halal dan sehat. Kedua, setiap kegiatan yang kita lakukan memiliki arah dan tujuan yang jelas. Tiga, selalu berusaha mendekatkan diri kepada Allah dan Rasulullah seperti ikut majelis, rajin membaca Al-Quran, sholawatan, dan semacamnya. Dan yang keempat, memiliki sikap berani menolak ajakan atau tawaran yang menjerumuskan. Kira-kira apakah kalian sudah memahaminya? Semoga video ini dapat bermanfaat ya. Sampai jumpa di materi mengenai larangan berzina. Terima kasih.